Dia membuatku tampak seperti pecundang di hari kelulusan. Ketika aku kembali untuk membalas, satu kejadian membuat rencanaku berantakan. Namaku Andreas, usia 35 tahun. Saat ini aku adalah CEO perusahaan teknologi terkemuka, sebuah pencapaian besar yang tak pernah dibayangkan oleh anak kampung pemalu seperti diriku dulu. Namun, satu peristiwa di masa lalu selalu menghantuiku. Hari di mana aku dihina dan dipermalukan oleh Ryan, si bintang kampus yang membuatku terlihat seperti pecundang di depan seluruh mahasiswa. Pada hari kelulusan itu, dia menjadikanku bahan lelucon, menghancurkan harga diriku di hadapan teman-temanku, dosen, bahkan keluargaku. Aku bersumpah akan membalasnya suatu hari nanti, tetapi aku tak mau terburu-buru. Aku akan menunggu hingga saat yang tepat, saat aku cukup kuat untuk menghancurkannya dengan cara yang paling cerdas dan elegan. Jakarta, kota metropolitan penuh ambisi, menjadi medan pertempuranku. Aku telah membangun kerajaan bisnis dari nol. Kini, setelah 15 tahun, waktunya telah tiba untuk membalas dendam yang sudah lama aku rencanakan. Ryan saat ini menjalankan perusahaannya yang hampir bangkrut, dan aku tahu inilah kesempatan yang tak bisa kulewatkan. Semuanya berjalan sesuai rencana. Aku mendekati Ryan, menyamar sebagai seorang investor dermawan yang ingin membantu perusahaannya. Aku menawarkan bantuan keuangan besar dengan syarat aku menjadi pemegang saham mayoritas. Ryan yang terdesak oleh utang dan penurunan kinerja perusahaannya setuju tanpa banyak pertimbangan. Dia bahkan tak mengenaliku. Kekayaanku, penampilanku, semuanya telah berubah. Di bawah kendaliku, perusahaan Ryan perlahan jatuh ke dalam kehancuran. Aku memainkan peran dengan sangat rapi. Keputusan-keputusan bisnis yang kelihatan menguntungkan di permukaan, tetapi perlahan menggerogoti fondasi perusahaan dari dalam. Ryan mulai melihat masalahnya, namun sudah terlambat. Segalanya runtuh lebih cepat daripada yang dia bayangkan. Dan pada saat-saat terakhir, aku mengundangnya ke kantorku untuk diskusi yang menentukan. Ryan datang ke kantorku dengan harapan masih bisa menyelamatkan perusahaannya. Aku menatapnya dengan dingin, sambil memutar video lama dari hari kelulusan kami. Itu adalah video penghinaan di mana Ryan membuatku terlihat bodoh di depan semua orang. Hari itulah yang mengubah segalanya untukku, kataku, menatap langsung ke matanya yang penuh dengan keterkejutan. Aku berjanji akan membuatmu merasakan rasa malu dan kehilangan yang sama. Ryan tersenyum kecil, tampaknya masih mencoba mempertahankan harga dirinya. Namun kali ini, senyumnya tidak semeyakinkan seperti dulu. Dia tahu, di titik ini, dia sudah kalah. Namun, tepat ketika aku mengira segalanya berjalan mulus, Ryan mengatakan sesuatu yang membuatku terdiam. "Aku tahu siapa kamu sejak awal, Andreas," katanya dengan suara rendah namun mantap. "Aku menunggu saat ini, karena aku tahu kau akan kembali." Jantungku berdegup kencang. Bagaimana bisa? Aku sudah merencanakan semuanya dengan hati-hati. Aku tidak pernah meninggalkan jejak yang menunjukkan siapa aku sebenarnya. Ryan kemudian mengungkap bahwa selama ini dia telah merencanakan serangan balik yang lebih besar. "Kau pikir kau bisa menghancurkanku begitu saja? Sementara kau sibuk menggerogoti perusahaanku, aku telah mencuri aset terpentingmu," katanya sambil menyerahkan dokumen yang menunjukkan bahwa sebagian besar aset perusahaanku telah dialihkan secara diam-diam melalui jaringan bisnisnya. Ternyata, Ryan menggunakan koneksi lamanya untuk memanipulasi mitra bisnis dan diam-diam menyedot kekayaan perusahaanku. Saat itu, aku sadar bahwa aku telah masuk dalam perangkapnya. Selama ini aku yang merasa memegang kendali, ternyata hanya pion di permainannya. Ryan bangkit dari kursinya dengan senyuman penuh kemenangan, meninggalkanku terkejut dan marah. Namun ini belum akhir segalanya. Beberapa bulan kemudian, Ryan mendadak meninggal karena serangan jantung. Kepergiannya mendadak dan aku terkejut bukan hanya karena kematiannya yang tiba-tiba, tetapi karena aku tidak pernah sempat menyelesaikan dendamku dengan cara yang kuinginkan. Aku tidak pernah mendapat kesempatan untuk melihatnya menderita sepenuhnya, karena alam semesta telah merenggutnya dariku. Aku merasa kekalahan yang paling dalam. Meskipun Ryan mati, aku tidak pernah merasa benar-benar menang. Semua kerja keras,
Semua rencana, semuanya terasa sia-sia. Sebuah lubang menganga di hatiku, tak terisi oleh apapun, bahkan kemenangan semu ini. Dunia tidak peduli dengan balas dendamku. Hidup terus berjalan, meninggalkanku dengan perasaan kosong dan frustrasi. Aku tidak bisa menuntut balas, karena yang seharusnya menjadi momen kemenangan terakhirku telah direbut oleh tangan takdir. Ryan telah mati, dan dengan kematiannya ia membawa pergi kesempatan terakhirku untuk membalas dendam secara utuh. Dalam hidup, terkadang takdir memainkan perannya dengan cara yang paling kejam. Tidak ada pemenang dalam permainan dendam ini, hanya kekosongan. Dan aku, Andreas, akan selalu terjebak dalam lingkaran ketidakpuasan yang tak pernah tuntas. Karena pada akhirnya, yang paling menyakitkan adalah bukan kalah atau menang, tetapi ketidakmampuan untuk benar-benar menyelesaikan apa yang sudah dimulai.